इंडिया की तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विरोध करें। ऐलान Kita semua di sini pasti tahu guys ya, India Pakistan saat ini sedang sedang nggak damai ya, sedang nggak baik-baik saja. Sedang gontok-gontokan guys, sedang ribut mereka berdua ini guys ya. Dan ternyata kedua negara ini adalah pemasok utama ya guys ya, beras ke Maledes ya. Kalau seandainya konflik ini berkepanjangan ya, pastinya akan berdampak banget ya ke Maledes ya. Ya, ya kalau saya pribadi sih berharap janganlah sampai berlarut-larut ya perang-perang seperti ini ya, karena kan ini kan menyangkut tentang kemanusiaan ya kan. Tapi kalau soal bicara beras ya kalau seandainya andai kata misalnya umpama ya ini berkepanjangan, Maledes itu kehabisan beras, bingung carinya kemana. Kita sebagai negara tetangga Indonesia, ya jangan ekspor ke sana, ke Maledes, jangan. Ya, karena dampak ini juga pastinya bukan hanya ke Maledes, pasti ke kita juga dampak perang ini, ya kan. Lagian kemarin juga kan kita sama-sama tahu, sama-sama lihat ya bagaimana sombongnya orang-orang Maledes ini, ya bahkan ada atuk-atuk itu menganggap menteri kita itu bodoh. Ya karena mengungkapkan hal yang tidak benar. Kita tahu lah sebenarnya Menteri Maledes ini datang itu kan minta sebenarnya supaya kita itu ekspor. Tapi orang Maledesnya songong, sombong ya kan. Menganggap itu tidak benar. Ya. Dan sekarang India sama Pakistan gontok-gontokan ya. Maledes kebingungan, pasti kebingungan. Karena ini dua negara ini adalah pemasok beras buat mereka. Dan sekali lagi saya bilang, kalaupun ini berkepanjangan, ya kita berharap jangan berkepanjangan lah, ya segera berhentilah perang ini kan. Kalau misalnya umpama ini berkepanjangan, terus Maledes ini bingung cari beras, terus datang ke kita, minta ke kita supaya kita ekspor beras, ya janganlah. Jangan kasih. Tapi saya yakin sih, menteri kita paham dengan situasi beras kita. Menteri kita nggak akan serampangan ya kan, seenaknya gitu ekspor beras ke Maledes. Dan kita lihat guys ya, ada satu berita ya, ini di Maledes sebenarnya merasa sudah mulai panik ya dengan terjadinya perang ini ya, dan kita akan dengar guys beberapa komentar panik dari warganet Malaysia. Jejas bekalan beras impor Malaysia. Waduh, Malaysia mulai panik guys. Katanya sih mereka resah dan gelisah gara-gara India dan Pakistan lagi ribut, dan ini bukan ribut rebutan sate kambing, tapi udah level tembak-tembakan nuklir. Kenapa panik? Soalnya ini urusannya bukan cuma politik atau perdamaian dunia, tapi beras. Iya, beras, makanan pokok sejuta umat. Ternyata hampir 40% beras yang masuk Malaysia itu dari India sama Pakistan. Lah, pantes ya baru dengar berita rudal meledak di Kashmir langsung mikirnya, waduh, nasi lemak besok jadi gak ada. Menteri Pertanian Malaysia Pak Muhammad Sabu ngomong serius banget nih, katanya stabilitas mereka penting buat ketahanan pangan kita. Terus dilanjutin, kalau pelabuhan atau pengiriman terganggu, ya bisa-bisa kita krisis beras. Jadi ketahanan pangan negara kalian itu tergantung dua negara yang tiap tahun langganan ribut. Gimana kalau mereka ngambek barengan? Nasi goreng tinggal jadi legenda. Dan ternyata India itu ngasih beras putih, Pakistan kasih beras basmati. Jadi ibaratnya nasi putih sama nasi biryani di Malaysia tuh ceritanya kayak anak hasil hubungan bilateral. Pak Menteri juga bilang kalau konflik makin panas, harga naik dan pasokan makin nyangkut. Ya iya, namanya juga beras dikirim dari dua negara yang lagi adu otot, bukan dari tetangga sebelah warung. Sekarang Malaysia katanya mau mulai cari alternatif, Thailand, Vietnam, Kamboja. Ya, mendingan cari dari sekarang sih daripada tiba-tiba harus makan mie instan 3 kali sehari karena nasi langka. Dan di tanggal 7 Mei itu, India sama Pakistan udah saling ucapan salam hangat berupa rudal di perbatasan Kashmir.
India nuduh Pakistan dalangin serangan ke turis di Kashmir. Pakistan bilang, bukan kami. Ya udah deh kayak sinetron jam 7 pagi, tapi yang kena malah dapur orang lain. Dan di tengah konflik dua negara itu, beberapa warga Malaysia pun mulai angkat suara. Berikut beberapa komentar warga Malaysia yang mulai resah dan gelisah. Tak gaduh India dengan Pakistan pun beras dah naik harga. Ning naik lagi. Hilang pulak beras tempatan lepas nih. Buatlah penanaman padikat Malaysia. Kan tanah kita ini sesuai untuk pertanian. Tak pam makan ubi kayu seperti zaman Jepun. Itulah Menteri Pertanian ini rajin import beras, sedangkan para petani Malaysia diketepikan, tidak mementingkan pertanian. Di Thailand pertanian diutamakan. Makan beras siam, jangan cari alasan mengarut nak naik harga beras lagi. Cepat-cepatlah beri bantuan galakan untuk pesawah dan petani tempatan. Zaman makin berisiko nih, jangan berkira sangat budget berkenaan makanan. Jangan dah terlambat, nanti baru nak bertindak. Itu guys ya, sudah sama-sama kita lihat videonya ya, dan ada beberapa komentar dari warga Maledes yang sudah mulai panik ya sebenarnya ya. Tapi ya sekali lagi guys saya bilang ya, saya berharap pemerintah kita ya, jikalau seandainya umpama ya misalkan perang ini berlanjut di antara India dan Pakistan, dan pasti ini akan berdampak ke Maledes, kita sebagai negara yang memiliki banyak stok beras, jangan berpikir untuk mengekspor beras kita ke Maledes ya, janganlah. Lebih baik kita pikirkan negara kita sendiri dulu, ya kan. Lagian kita sama-sama tahu kok bagaimana kelakuan mereka, kan. Ya kan. Banyak dari mereka bilang nggak butuh beras dari kita. Ya, kedua, mereka selalu gembar-gembor Malaysia nggak pernah mengimpor beras dari Indonesia. Ya, dan sampai menteri kita itu dikatain bodoh sama warga Maledes ini, ya kan. Jadi janganlah ya. Saya berharap banget pemerintah kita jangan sampai ya mengekspor beras ke Maledes. Kita berharap, saya pribadi berharap ya perang ini jangan berlanjut, jangan berlama-lama, karena ini kan menyangkut kemanusiaan. Ya kalau bisa secepatnya dihentikan. Saya berbicara jika seandainya umpamanya perang ini berlarut-larut kan gitu ya. Itu sih harapan pribadi saya ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Setuju nggak nih apa yang saya bilang? Kasih komentar guys ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.